Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nahu sorob dasar Quran surat Al-Ma'idah ayat ke-90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu beruntung. Di sini kita melihat di dalam Quran surat Al-Ma'idah ayat ke-90 didahului dengan huruf nida dan munadanya yang sudah tentu sering kita bahas, yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu, ya wahai orang-orang yang beriman. Ya, tentu kita sudah paham di sini sejatinya kita sedang membicarakan jumlah ismiyah yang di sini ada tambahannya berupa huruf nida dan munadanya. Ya, maka kita akan lanjutkan karena pembahasan ini sudah sering kita bahas di konten kita sebelumnya. Maka fokus di jumlah ismiyah yang akan kita sampaikan di sini. Innama, ya sesungguhnya atau hanyalah, al-khomru, ya artinya minuman keras, ya minuman keras. Al-khomru itu minuman keras. Wal maisiru, ya wal maisiru artinya berjudi, jadi mabuk-mabukan, berjudi. Wal ansobu ini artinya berkurban untuk berhala, ya sesajian-sesajian untuk berhala. Wal azlamu dan juga mengundi nasib dengan anak panah. Rijzun, ya adalah perbuatan keji. Min amali syaiton, dari perbuatannya syaiton. Nah, di sini ya sekali lagi kita ingat bahwa ketika kita berbicara tentang jumlah ismiyah, maka komponen utama yang ada adalah mubtada dan khobar. Ya, awalnya kita mulai curiga nih dengan adanya inna yang masuk ke dalam jumlah ismiyah, yang secara umum kan inna adalah amil nasi yang masuk ke dalam jumlah ismiyah, maka sebagai amil nasi dia merusak, maka dia merubah mubtadanya menjadi isimnya ina dan merubah khobar menjadi khobarnya ina, ya itu amalan dari inna. Ya sekali lagi tentu kita sudah sering membahas tentang inna wa akhwatuha, kana wa akhwatuha, dan dhonna wa akhwatuha. Tetapi ya yang sejati awalnya inna ini memiliki amalan dia menasobkan isimnya dan merofakan khobarnya ini bertemu dengan makafah. Ya, makafah ini menjadikan fungsi atau amalan inna menjadi hilang. Maka ini kembali kepada formasi awal, ya. Si inna ini tidak memiliki amalan, tetapi fungsi taukid atau penguatannya tetap ada. Ya, tetap ada. Maka kita berarti fokus kepada pembahasan jumlah ismiyah bahwa komponen utamanya ada mubtada dan khobar. Mubtadanya mana? Mubtada yang kita ketahui adalah isim yang ma'rifat yang jatuh di awal kalimat, ya. Ini ma'rifat, tandanya adalah alif lam di sana, ya, berada di awal kalimat dan dia masuk dalam marfu'atul asma. Masuk dalam isim-isim yang marfu, tanda rofa'nya adalah di sini dhammah di sana, ya. Maka di sini al-khomru sebagai mubtadanya. Lalu warna biru belakangnya apa? Dia tabi, dia ngikut, ya, dia ma'tuf, ya. Dia ma'tuf, ya, ma'tuf alaih, ma'tuf ala al-khomru, ya. Jadi dia ma'tuf alaih, ya. Maka di sini wal maisiru, kenapa harokat akhirnya adalah dhammah dan sama-sama ma'rifat? Karena ada wawu atof di sini, ya, wawu atof. Maka dia tabi nih. Tabi itu artinya ngikut. Maka dia tabi, dia ngikut, sama-sama ma'rifat, sama-sama marfu, ya. Tanda rofanya di sini dhammah, ya. Wal ansobu, ya, ansobu juga begitu sama, ya. Wal ansobu juga sama. Maka kalau kita lihat juga di situ jelas bahwa alif lam ya sama-sama ma'rifat
dan dia juga marfu, sama-sama diakhiri dengan dhammah di sana karena sekali lagi dia tabi, dia ngikut dengan al-khomru. Kenapa? Karena ada wawu atof ya. Dia ma'tuf alaih ya, ma'tuf ala al-khomru. Begitu juga dengan azlamu ya. Azlamu di sini didahului dengan wawu atof, maka sama-sama di sini ma'rifat dan juga sama-sama dhammah di bagian akhirnya menunjukkan dia adalah marfu. Sekali lagi kalau dikatakan nahwu shorof dasarnya dia karena tabi dia ngikut dengan al-khomru. Al-khomru kenapa kemudian harokat akhirnya adalah dhammah? Karena dia sebagai mubtada yang masuk dalam marfu'atul asma ya. Cara konstruksi kalimat yang dibangun kita seperti itu. Jadi kalau ditanya ya mubtadanya itu al-khomru ini ya. Yang lainnya tapi dia ngikut saja karena didahului oleh wawu atof yang artinya dan ya. Berikutnya ya, setelah kita bicara tentang ada mubtada, berikutnya ada khobar. Nah, ini yang warna putih ini khobar ya. Khobar di sini rijzun ya. Rijzun artinya perbuatan keji ini ya. Dia merupakan khobar atau mutimul jumlah atau penjelasnya. Jadi kalau bahasa Indonesianya biasanya diterjemahkan adalah ya. Jadi minuman keras atau mabuk-mabukan. Sesungguhnya minuman keras atau mabuk-mabukan, berjudi termasuk judi online ya, wal ansobu memberikan sesajian buat berhala, wal azlamu dan juga mengundi nasib dengan anak panah ini adalah ya. Nah, kalau sudah adalah ini berarti mulailah khobarnya adalah perbuatan keji ya. Khobar masuk dalam marfu'atul asma, maka harokat akhirnya adalah dhammah. Dhammahnya dhammatain ya, menunjukkan dia nakiro. Kemudian min amali syaiton ya. Ini susunan jar majrur yang bertemu, ada juga idhofah di sini ya atau frase. Min huruf jar ya artinya dari, amali kenapa harokat akhirnya adalah kasroh? Karena kita tahu dia wajib majrur karena didahului oleh huruf jar ya, huruf jar min amali. Lalu kenapa asyaitoni harokat akhirnya adalah kasroh? Karena amali syaitoni ini merupakan idhofah atau frase ya, frase. Maka amali ini sebagai mudhof dan asyaitoni sebagai mudhofun ilaih. Ya, karena ini adalah syibul jumlah, tentu kita bisa memaknainya ya. Dalam hal ini guru kita menyampaikan ada dua makna di sini. Dia muta'alak ya, memiliki keterkaitan makna dengan apa? Dengan rijzun ya. Sifatnya rijzun. Jadi sifatnya perbuatan keji itu adalah merupakan perbuatannya syaitan. Atau mina amali syaiton ini juga bisa dimaknai dia muta'alak, memiliki keterkaitan makna dengan khobar yang kedua ya. Khobar pertamanya rijzun, khobar keduanya min amali syaiton. Jadi seolah-olah disampaikan ya secara ringkasnya. Ingat kita lagi berbicara tentang nahwu shorof dasar, jadi yang dasar-dasar saja, bahwa perbuatan mabuk-mabukan, berjudi, persembahan kepada berhala dan juga mengundi nasib dengan anak panah ini adalah perbuatan keji. Nah, itu kan khobarnya satu. Yang kedua adalah sifat dari setan ya, adalah perbuatan setan. Nah, begitu kita menyampaikan secara sederhananya. Berikutnya adalah fajtanibu ya, fajtanibuhu ya, fajtanibuhu ya. Maka jauhilah dia ya, jauhilah perbuatan itu. Nah, maka di sini ada fiil ya, ada fiilnya ijtanibu ya. Ini merupakan fiil amr, kata kerja perintah. Berarti bisa dong kita tasrif, bisa. Karena dia mutasorib ya, yang bisa ditasrif. Maka kita bisa mentasrif secara istilahi dan secara lugawi. Secara istilahi dari fiil madhi, fiil mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fiil amr, maupun fiil nahinya dari ijtanaba, yajtanibu, ijtinaban, mujtanibun, mujtanabun, ijtanib, la tajtanib. Nah, di sini ijtanib ya merupakan fiil amr, kata kerja perintah. Lalu bagaimana kok berubah menjadi ijtanibu? Tentu kita harus memperhatikan berdasarkan dhamair yang berkaitan dengan sebagai fa'il ya. Dalam hal ini dia antum atau
kalian semuanya ya, jamak. Maka di sini dari anta antuma antum, anti antuma antunna, ijtaniba ijtaniba ijtanibu ijtanibi ijtaniba ijtanibana. Maka ijtanibu merupakan fi'il amr dengan fa'il pelakunya adalah antum. Lalu kembali lagi kepada kalimat fajtanibuhu, maka jauhilah perbuatan itu. Bagaimana kita pahami? Sejatinya kan secara dasar kita melihat ini ada fa yang seolah-olah dia berfungsi sebagai fa robito, jawab syarat ya, karena jawab syaratnya berupa fi'il tulab, dalam hal ini adalah fi'il amr ya. Maka ulama ya, guru kita menyampaikan fa di sini sebagai fa fasihah ya, dia sebagai fa fasihah. Secara sederhana disampaikan fa fasihah ini adalah menunjukkan jawab syarat yang kalimat syaratnya diperkirakan saja atau tidak dimunculkan ya, tidak ada di situ. Meskipun kalau kita baca secara rangkaian satu kalimat, tentu kita tahu maksudnya yang dijauhi perbuatan-perbuatan itu adalah perbuatan yang sudah kita bahas sebelumnya. Tetapi ini fungsinya adalah fa fasihah, menunjukkan ini adalah jawab syarat yang kalimat syaratnya diperkirakan. Kan seolah-olah kita kan ingin menyampaikannya, jika begini-begini maka jauhilah perbuatan itu ya. Tetapi ini tidak muncul. Apa takdirnya? Itu pembahasan lain saja ya, karena kita masih di dasar-dasar aja. Intinya fa ini ya, secara singkat kita ingin menyampaikan fa-nya adalah fa fasihah ya. Dalam hal ini bisa dikatakan sebagai fa untuk jawab syarat yang kalimat syaratnya tidak ada ya. Ini kalimat syaratnya. Kemudian ijtanibu ini merupakan fi'il amr, kata kerja perintah dengan fa'il atau pelakunya dari antum, dan alha yang kita baca hu ini merupakan maf'ul bih ya, dhamir mutasil mabniu ala dhammi fi mahalli nasbin ya, maf'ulun bih sebagai maf'ul bih atau objeknya ya. Seperti itu kita cara membahasnya. Jadi sekali lagi, fajtanibu, fa-nya adalah fa fasihah, bahwa ini fa yang kita maknai sebagai menunjukkan jawab syarat di mana kalimat syaratnya tidak dimunculkan atau tidak ada ya. Langsung tiba-tiba ada jawab syarat ya, ijtanibu, jawab syaratnya berupa fi'il amr dan di situ ada maf'ul bih atau objeknya. Lalu terakhir adalah la'allakum tuflihun, agar kamu beruntung. Ini juga sering kita bahas ya, sebagaimana kita bahas. Ini kalau awal akhirnya sama kayak ayat puasa ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba ya, la'allakum tatakun terakhirnya ya. Di sini la'allakum tuflihun ya. Ini sejatinya jumlah ismiyah ya. Ini awalnya ini jumlah ismiyah nih. Kalimat yang diawali dengan kata benda, ada mubtada, ada khobar, tetapi kemudian dimasuki oleh amil nasih, dalam hal ini la'alla. La'alla ini boleh dikatakan ya temannya si inna ya, dia temannya si inna ini. Nah, di sini la'alla kita maknai sebagai bermakna menjalankan fungsi seperti fiil ya. Ya, dia taroji, dia ada semacam harapan atau tujuan yang sekiranya bisa dicapai ya. Sekiranya bisa dicapai. Jadi agar kamu beruntung ya. Maka di sini kaf dengan mim yang menunjukkan jamak kita baca kum ini merupakan dhamir mutasil mabni ya, dia tetap fi mahalli nasbin, mahalnya adalah nasob ya. Sekali lagi ini adalah boleh dikatakan sebagai isimnya la'alla ya, isimnya la'alla tapi dia berupa isim domir sehingga dia mabni tetap ya, mabni atau tetap sebagai isimnya la'alla yang fi mahalnya adalah nasob. Sedangkan tuflihun tentu merupakan fi'lun mudhari'un marfu'un bi thubutun nun ya. Dia marfu. Kenapa dia marfu? Karena dia tajarrud sepi dari amil jazm maupun amil nasib. Kemudian dia tanda rofa'nya adalah thubutun nun dengan tetapnya nun di sana karena masuk dalam
af'alul khamsah ya, fiil-fiil yang 5, sedangkan waw jamak di situ menunjukkan fa'il atau pelakunya. Tentu ini sudah kita bahas di banyak ayat sebelumnya. Demikian yang bisa sampaikan. Semoga dengan membaca atau memahami Quran surat Al-Maidah ini kita tidak lagi melakukan perbuatan keji dari perbuatan setan, terutama larangan miras, minuman keras, mabuk-mabukan, dan juga berjudi, termasuk judi online. Naudzubillah min dzalik. Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.